Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi analisis korelasi produk moment Pearson. Di sini kita terlebih dahulu melihat apa itu korelasi. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linier atau searah, bukan timbal balik, antara dua variabel atau lebih. Teknik yang bisa digunakan untuk menguji korelasi ini ada 5, yaitu product moment Pearson, itu untuk kedua variabelnya yang berskala interval. Kemudian rank Spearman, itu untuk kedua variabelnya yang berskala ordinal. Kemudian point serial, untuk satu berskala nominal sebenarnya dan satu berskala interval. Kemudian biserial, itu untuk satu berskala nominal buatan dan satu berskala interval. Dan yang terakhir adalah koefisien kontingensi, di mana kedua variabelnya berskala nominal. Nah, pada hari ini kita khusus membahas tentang korelasi product moment Pearson. Kegunaan korelasi product moment Pearson itu satu, untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel yang satu terhadap variabel yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Nah, asumsi yang kita gunakan di sini untuk menguji korelasi produk moment dengan menggunakan metode Pearson itu pertama, data harus berdistribusi normal, kemudian variabel yang dihubungkan mempunyai data linear, kemudian variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak, kemudian variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama dari subjek yang sama pula, seperti X dihubungkan dengan Y. Jadi satu variabel X dihubungkan dengan satu dari variabel Y. Variasi skor variabel yang dihubungkan harus sama. Kemudian variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau rasio. Nah, di sini kita menggunakan R atau nilai R untuk menentukan hubungan korelasinya. Nah, apabila nilai R-nya di sini kita lihat di dalam tabel 0, berarti tidak terdapat korelasi. Apabila nilainya 0,01 sampai 0,20, korelasinya sangat rendah. 0,21 sampai 0,40 itu rendah. 0,41 sampai 0,60 agak rendah. 0,61 sampai 0,80 cukup. Kemudian 0,81 sampai 0,99 itu tinggi, dan nilai R1 itu sangat tinggi. Nilai R terbesar adalah positif 1 dan nilai R terkecil adalah negatif 1. R positif 1 menunjukkan hubungan positif sempurna, sedangkan R negatif 1 menunjukkan hubungan negatif sempurna. R tidak mempunyai satuan atau dimensi. Tanda positif atau negatif hanya menunjukkan arah hubungan. Hubungannya berhubungan positifkah atau berhubungan negatif. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung korelasi product moment. Yang pertama adalah, satu, tuliskan H0 dan HA-nya dalam bentuk kalimat. Kemudian tulis H0 dan HA dalam bentuk statistik. Kemudian buat tabel penolong yang terdiri dari 6 kolom. Nomor, variabel X, variabel Y, X dikali Y, X dikuadratkan, dan Y dikuadratkan. Kemudian cari R hitung dengan menggunakan rumus ini. Rx sama dengan N dikali jumlah X kali Y dikurang jumlah X dikali jumlah Y dibagi akar dari N kali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikuadratkan dikali akar N dikali jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y dikuadratkan.
Kemudian tentukan taraf signifikansinya atau alfanya. Kemudian cari nilai R tabel dengan dk n kurang 2. Kemudian tentukan kriteria pengujian jika R hitung besar sama dengan min R tabel atau R hitung kecil sama dengan plus R tabel, maka H0-nya diterima. Kemudian bandingkan T hitung dengan T tabel, buatlah kesimpulan. Kita ambil contohnya di sini. H0 dan HA dalam bentuk kalimat, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Kemudian HA-nya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Dalam bentuk statistiknya, H0 R sama dengan 0, kemudian HA-nya R tidak sama dengan 0. Nah, kita buat dengan tabel penolong, kita buat dengan statistik dengan menggunakan Excel seperti ini. Ya, untuk memudahkan kita. Sekarang kita butuh nilai X dikali Y. Sama dengan kemudian nilai E kuadrat Nah, di sini diperoleh jumlah X-nya 608, jumlah Y 192, jumlah XY 15.032, jumlah X kuadrat 47.094, jumlah Y kuadrat 4.902. Oke. Coba kita cek lagi apakah ada kesalahan. Oke, pas ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ini ya, Rx berarti jumlah datanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 8 dikali jumlah XY 15.032 dikurang jumlah dari X 192, jumlah dari Y 608 dibagi akar 8 dikali jumlah X kuadrat 49002 dikurang 192 kuadrat dikali akar 8 dikali 47094 dikurang 608 dikuadratkan sehingga diperoleh RXY-nya 0,86. Taraf signifikansi yang kita gunakan yaitu 0,05 dengan nilai R tabel dk sama dengan 8 kurang 2 berarti 6. Diperoleh di sini nilainya 0,707. Tentukan kriteria pengujiannya jika
R hitung besar sama dengan min R tabel, atau R hitung kecil sama dengan plus R tabel, maka H0 diterima. Dan kita lihat, kita bandingkan di sini, R hitung dengan R tabel. R hitungnya 0,86 dan R tabelnya 0,707. Nah, di sini diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel. R hitung lebih besar daripada R tabel. Artinya di sini H0-nya ditolak, berarti HA-nya diterima, sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Demikianlah penjelasan singkat tentang menghitung nilai korelasi produk moment Pearson. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.